Halo rekan-rekan, ada yang kelihatan filenya? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah ya? Lanjut. Oke lah. Oke lah, baik. Teman-teman, kita ada tugas mata kuliah manajemen strategik yaitu UAS program program studi manajemen Universitas Islam Asia 2023 dengan topik membudayakan organisasi kinerja perusahaan yang efektif untuk meraih prestasi. Presentasi ini dibuat oleh kelompok 6 dengan mata kuliah manajemen strategik. Nama yang pertama yaitu Ade Chandra saya sendiri, NEM 220 10 157. Yang kedua adalah saudari Gita Sudita dengan NEM 220 10 159. Yang ketiga yaitu Susanti NEM 220 10 797. Kelas MJ 701, Prodi Manajemen, dosen Dr. Yusuf Setiadi, SH, SST, NK, MM, MPUM. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya yaitu slide kedua, pendahuluan. Latar belakang, budaya organisasi merupakan hal penting bagi suatu perusahaan untuk membentuk insan yang berada di dalamnya, memiliki nilai-nilai dan tujuan yang seirama dalam membangun perusahaan. Budaya organisasi jugalah yang menjadi aset mahal yang tidak dapat dibeli hanya dengan uang semata. Maksud dan tujuan. Yang pertama adalah tetapkan visi dan misi bersama. Yang kedua, kembangkan standar perilaku sebagai nilai-nilai. Yang ketiga, komunikasi secara efektif. Untuk slide ketiga, saya persilakan aja saudari kita Susan. Baik, selanjutnya yang nomor 4, implementasikan melalui pelatihan dan pengembangan. 5, didukung dengan apresiasi dan konsekuensi. 6, evaluasi ke dalam penilaian secara kinerja berkala. Maksud dan tujuannya yaitu mengetahui proses manajemen strategik perusahaan, 2, memahami tentang manajemen strategik perusahaan, lalu yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan. Selanjutnya ruang lingkup manajemen strategik dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal, di mana ekonomi, politik, hukum, sosial, kultural, teknologi, dimensi internasional. B, stockholder, pelanggan, customer, klien, pemasok, supplier, pesaing, suplai tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. 2, lingkungan dalam internal, yaitu manusia, finansial, fisik, sistem, dan teknologi. Selanjutnya, karakteristik manajemen perusahaan mencakup manajemen organisasi secara keseluruhan. Maka manajemen strategik cenderung menjadi suatu pokok bahasan yang dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda, yaitu manajemen strategik meningkatkan efektivitas organisasi. B, manajemen strategik berorientasi jangka panjang. Selanjutnya, tahapan manajemen strategik yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, strategi pembangunan budaya, dan evaluasi strategik. Ya, bisa diteruskan Mbak Sugita. Selanjutnya, oke. Baiklah, selanjutnya tingkatan strategi perusahaan. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan. Ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi dan mengarah pada bisnis apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan. Yang kedua, strategi tingkat bisnis. Ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi. Dan yang ketiga, strategi tingkat fungsional. Mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibandingkan strategi korporasi dan strategi bisnis. Selanjutnya,
Proses manajemen strategi perusahaan. Yang pertama, pengembangan sistem dan pengembangan visi dan misi organisasi. Proses manajemen strategi yang pertama adalah pengembangan visi dan misi organisasi seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Proses manajemen berikutnya adalah penetapan tujuan organisasi yang merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuatu yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, penyusun dan pemilihan alternatif strategi. Penyusun strategi organisasi dapat dimulai dari analisis terhadap kondisi lingkungan, baik makro maupun mikro, dan melihat prospeknya di masa mendatang. Dan yang keempat, implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Risiko dari manajemen strategik. Yang pertama, waktu yang digunakan manajer untuk proses manajemen strategik dapat menimbulkan dampak negatif atas tanggung jawab operasional mereka. Yang kedua, jika para perumus strategi tidak terlibat secara dekat dalam implementasinya, mereka mungkin membelakkan tanggung jawab individual atas keputusan yang diambil. Yang ketiga, para manajer strategik harus mampu mengantisipasi dan menanggapi kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang menjadi kenyataan. Menutup kesimpulan, sebelum meraih prestasi, kita juga perlu membangun budaya organisasi yang kuat. Bagaimana kita membangunnya, menumbuhkannya, mendorongnya, dan menjalaninya perlu dilakukan dengan konsisten. Ketika kita melakukannya di semua organisasi jajaran dengan konsisten setiap hari, maka perlahan namun pasti kita akan memiliki keunggulan organisasi yang menjadi daya saing tersendiri dan kekuatan organisasi kita. Saran pembaca khususnya mahasiswa harus lebih meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang strategi dan keunggulan pesaing. Sekian. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, maka berakhir juga presentasi kita untuk memenuhi tugas UAS. Maka di sini juga ditampilkan bahwa ada daftar pustaka ya untuk sebagai referensi, dan terakhir yaitu ucapan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.